Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, akhirnya setelah sekian lama JT Indonesia tidak mengirimkan produk-produknya ke channel Kude Tech, akhirnya dia ngirimkan satu produk, yaitu sebuah headset gaming dari JT Indonesia. Yang kalian tahu sendiri, JT Indonesia itu udah memisahkan series gamingnya, yaitu sekarang menjadi JTX. Tapi JT Indonesia tetap memproduksi kayak misalkan powerbank, aksesoris HP, dan lain-lainnya ya. Jadi memang untuk series gamingnya, JT Indonesia memisahkan menjadi namanya JTX. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah headset gaming dari JT Indonesia yang saya itu cukup terkagum-kagum atau impresif sekali gitu lah. Ini adalah sebuah headset gaming dari JT Indonesia, yaitu JTX P1 Pro Gamer Edition. Gila, Pro Gamer Edition. Ini kayaknya premium banget nih. Ya karena memang headset gaming JTX P1 ini baru aja launching, baru kali ini. Dan saya diberi kesempatan untuk mereview JTX P1 ini. Gimana nih ya? Lokal pride pak, ya kan? Lokal pride apa sih sebutannya? Cintailah produk-produk lokal gitu kan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah headset gaming dari JT Indonesia yang berbeda dengan series lainnya, karena memang dari segi desain dan kualitas audionya, kualitas suaranya ini berbeda banget pak. Dan gimana sih untuk ulasan atau review dari saya tentang headset gaming JTX P1 Pro Gamer Edition ini? Langsung simak terus video reviewnya. Seperti yang saya bilang, JTX P1 ini masuk ke kelas headset gaming premium cuy. Dari kemasannya aja udah beda dari headset gaming JT series lainnya. Punya layout double packaging. Untuk layout luarnya nggak terlalu beda dari packaging headset JT lainnya. Tapi setelah kita buka layout luarnya, baru dah mulai kerasa packaging premium dari JTX P1 ini. Punya desain yang diselimuti warna hitam dengan beberapa tulisan JTX dan hashtag Play Like Champion. Lalu untuk metode buka boxnya udah pakai magnet cuy. Jadi langsung kasih kesan premium ke produknya ini. Di dalam box ini pun gak kalah premium karena untuk partisi-partisinya pakai foam yang berkualitas dan boxnya pakai karton yang cukup tebal cuy. Untuk paket pembeliannya kita dapat satu unit headset JTX P1-nya, detachable mic, jack audio splitter, manual book, dan kartu ucapan. Simple sih, tapi perhatian kita pasti langsung terfokus ke unit headsetnya ini cuy. Gimana enggak pak, headset gaming kok desainnya begini? Klasik banget gitu loh, anti mainstream lah kalau dibandingin headset gaming lainnya dari si JT. Saya pribadi terkagum-kagum gitu sama desainnya si JTX P1 ini. Desain yang klasik ini juga kasih kesan premium dan elegan berkat perpaduan dua warna, yaitu hitam matte dan coklat matte. Untuk urusan branding, JT menyematkan huruf X khas JTX dengan finishing chrome di kedua housingnya dan menyempatkan logo JTX yang di-emboss di atas headband headset ini. Untuk headbandnya menggunakan single headband berbalut leather yang lembut dengan finishing hitam matte. Dan nggak ketinggalan juga cuy, adanya adjustable headband sebanyak 8 step untuk menyesuaikan lingkar kepala kalian. Di antara headband dan ear cup terdapat penghubung yang berbahan metal solid dan finishing coklat matte senada dengan cover ear cup-nya. Ear cup-nya sendiri termasuk over ear ya cuy. Di ear cup sebelah kiri terdapat port mikrofon yang udah detachable. Berlanjut ke ear muff, maksudnya earpad atau earbud kalau menurut manual booknya punya bentuk oval ya, nggak ngikutin bentuk telinga kita. Tapi walau gitu, ini nyaman banget sih karena daun telinga kita terakomodasi dengan baik oleh earbudnya ini. Selain bentuknya yang bikin nyaman, material yang dipakai juga jempolan banget cuy. Karena leathernya ini lembut banget. Untuk pemakaian jangka panjang, nggak akan ada masalah pegel atau apapun itu. Dan selayaknya headset gaming premium, earbudnya ini bisa dilepas pasang cuy. Nah, pas posisi terlepas kayak gini nih, kita bakal ngeliat driver dari si JTX P1 ini. Diameternya lumayan besar cuy, tepatnya 53 mm. Tentu aja bakal mempengaruhi kualitas audionya. Fitur andalan JTX P1 ini adalah Cinematic Sound 7.1. Terdengar nggak asing kayak gitu loh. Kayak 7.1 Virtual Surround nggak sih? Apakah JT hanya merebranding fitur tersebut? Kita lihat nanti. Secara singkat, fitur Cinematic Sound 7.1 ini bakal kasih efek suara 360 derajat yang super sensitif. Jadi bakal berguna banget kalau lagi in-game. Apalagi game-game kompetitif yang mengandalkan detail suara step kaki ataupun detail suara lainnya dalam permainan cuy. Selanjutnya, kita bahas sedikit mikrofonnya. Punya polar pattern cardioid yang artinya lebih optimal menangkap suara dari sisi depan mikrofonnya. Untuk ngelihat di mana sisi depan dari mikrofonnya, kalian bisa lepas foam windscreen-nya. Setelah itu, barulah kelihatan sisi depan mikrofonnya ini. Sisi positif mikrofon dengan polar pattern cardioid lebih fokus terhadap sumber suara yang ada di depannya cuy. Sehingga suara dari background-nya akan lebih tersamarkan. Apalagi dengan adanya foam windscreen, noise cancelling di mikrofon ini akan lebih optimal. Oke bre, ini adalah kualitas mikrofon dari headset gaming JTX P1. Dan ya, ini adalah mikrofon dengan polar pattern cardioid ya, bukan omnidirectional. Jadi cuma bisa nangkep di satu sisi aja, di bagian yang ada lubang-lubangnya gitu cuy. Jadi menurut saya untuk kualitas mikrofonnya ini ajib banget. Beneran ada powernya gitu loh. Dan suaranya natural, nggak ada yang diubah sama sekali. Cuma ya di sini yang saya komplainin untuk noise-nya masih kedengaran dengan jelas, kayak ada suara Mas ngomong mas.
Jadi ya kalau misalkan aku lagi ngomong, terus abangku lagi ngomong di sampingnya, kayak misalkan kayak gini nih, ya noise-nya masih kedengeran gitu loh. Jadi ya untuk kekurangan dari mikrofonnya, noise-nya kurang bagus gitu loh. Oke, udah stop. Ini mikrofonnya bagus banget. Yang setuju komen dah di bawah. Cuma ya sekali lagi untuk noise-nya masih kurang redem gitu ya. Tapi untuk mikrofonnya ajib sih ini sih. Oke bre, sebagai perbandingan, saya akan bandingkan dengan headset gaming daily drive saya atau yang biasa saya gunakan, yaitu DBA GM500. Untuk polar pattern dari mikrofonnya ini adalah omnidirectional, jadi bisa menangkap suara dari manapun gitu loh. Dan untuk kualitas mikrofon dari DBA GM500 ini menurut saya udah bagus lah ya, karena memang untuk noise-nya itu kecil, bahkan nggak kedengeran untuk noise-nya. Tapi di sini, karena memang noise-nya itu diredam, jadi suaranya tuh rada mendem gitu loh. Walaupun dia natural, tapi suaranya rada mendem dikit gitu loh. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan GTX P1 tadi, untuk kualitas mikrofonnya menurut saya bagusan si JT. Tapi kalau soal noise cancellation, di BGM 500 menang karena memang suara di sekitar itu nggak kedengeran. Contohnya aja mas ngomong mas. Jadi ini untuk kualitas mikrofon dari DBA GM500, dan di samping kiri saya ini ada abangku yang lagi ngomong gitu. Jadi kurang kedengeran lah gitu. Jadi noise cancellation-nya bagus dari DBA GM500 ini. Berlanjut ke kabelnya. Sayang banget nih, GTX P1 ini belum punya koneksi wireless. Padahal sih desainnya udah nice banget kalau punya koneksi wireless. Kayak wirelessable banget lah. Kabelnya sendiri punya panjang 2 meter cuy. Dan untuk materialnya tentu aja berlapis nilon braided yang nggak kaku. Di tengah-tengah kabelnya terdapat modul untuk set volume dan mikrofon dari headset GTX P1 ini. Lalu di ujungnya terdapat port audio jack 3.5 mm cuy. Dan untuk mendukung multi-platform terdapat jack splitter untuk dipasangkan pada laptop atau PC kalian. Oke bre, itu dia ulasan atau review dari saya tentang headset gaming GTX P1 Pro Gamer Edition-nya. Dan saya juga udah kasih tahu untuk kualitas mikrofon dari GTX P1 Pro Gamer Edition tadi ya. Menurut saya ini untuk kualitas mikrofonnya ajib banget. Ya bersaing lah dengan ya headset gaming sekelasnya gitu kan. Ya cuma satu aja sih brand untuk noise cancellation-nya yang kurang oke menurut saya gitu loh. Dan sekarang saya akan kasih tahu untuk sound quality dari headset gaming GTX P1 Pro Gamer Edition ini cuy. Yang mana sebelum saya masuk ke sound quality-nya, saya akan kasih tahu dulu untuk poin-poin penting dari GTX P1 ini. Pertama, kalau misalkan dilihat dari segi desain, ini beneran wearable banget, dimana saya bakalan suka banget sama headset ini kalau JT Indonesia ngasih mode wirelessnya gitu loh, konektivitas wireless gitu kan. Karena dari segi desainnya beneran gimana ya, jatuh cinta saya pak dari GTX P1 series ini. Poin yang kedua, kalau misalkan kalian simak videonya baik-baik, GTX P1 series ini menggunakan interface jack 3.5 mm sebagai konektivitasnya, yang mana dia tuh pakai single jack, yang artinya sebenarnya ini tuh dipakai buat HP pak gitu kan. Tapi JT Indonesia itu ngasih kabel splitter tambahan buat bonusnya, biar kalian bisa pakai di laptop ataupun di PC kalian, karena memang audio dan mikrofon itu kan terpisah gitu loh cuy. Saya sih belum ada tes di HP ya, yang mana kalau misalkan dites di HP sih mungkin kualitasnya lebih baik lagi dibandingkan dengan PC, karena memang kalau misalkan port jack 3.5 mm di PC itu gak terlalu bagus gitu, nggak kayak di smartphone yang modern sekarang gitu. Dan mungkin 2 poin itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang headset gaming GTX P1 series ini bre. Oke, sekarang kita masuk ke sound quality dari headset gaming GTX P1 series ini. Menurut saya untuk kualitas audio dari GTX P1 ini, dia itu tipenya kayak soft gitu loh, karena memang dia pakai interface jack 3.5 mm. Untuk volume yang dihasilkan itu tidak sebesar seperti yang menggunakan interface USB, karena memang ada driver di dalamnya. Jadi kita harus set volumenya di kisaran 50 sampai 70 80 lah, itu udah dapat volume yang pas gitu menurut saya ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kadang ada orang yang nggak demen pakai volume gede-gede, takut budek gitu kan telinganya gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tipe audionya ini dia soft, jadi untuk mid dan low-nya itu pas ya, kayak imbang lah gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat mid-nya atau treble-nya nggak terlalu tinggi, jadi nggak nusuk di telinga. Dan kalau misalkan kita lihat low-nya, untuk bass-nya ini jangan ngarep pak, bukannya nggak ada bass-nya sama sekali, tapi kayak kurang dapat aja. Dan kalau misalkan untuk mendengarkan musik jedak-jeduk atau EDM, jadi karena memang di bagian low atau di bagian bass-nya itu nggak dapet gitu ya, jadi untuk dengerin lagu jedak-jeduk atau EDM itu bass-nya nggak berasa gitu. Dan karena memang ini tipenya soft, jadi kita tuh nggak ngerasa kaget kalau misalkan kita dengerin musik walaupun di volume tinggi pun gitu ya, mau di volume 80 90 gitu. Tapi saya belum pernah nyoba yang di volume 100% sih, bakal budek gitu, karena memang ini kan pas dipakai itu bener-bener ngerdem suara, ditambah volume 100% udah auto budek, udah nggak peduli ada maling masuk rumah, udah nggak peduli gitu cuy. Dan kalau misalkan dengerin lagu vokal, menurut saya biasa aja, standar, yang artinya kalau misalkan saya simpulkan, headset gaming GTX P1 series ini buat dengerin musik ya biasa aja, standar gitu. Buat dengerin EDM juga nggak dapet bassnya, buat dengerin vokal
vokal juga ya biasa aja. Tapi untuk detail suaranya oke kok, jelas. Karena memang ini kan antara mid dan low-nya itu kan imbang gitu loh, nggak terlalu tinggi dan nggak rendah-rendah juga gitu. Kalau misalkan dipakai buat nonton film nih, ya sekali lagi ya, kalau film itu kan sebenarnya rada mirip-mirip gitu komposisinya dengan musik gitu ya. Jadi antara backsoundnya sama vokalnya atau artikulasi orang yang lagi ngomong itu ya masih dapat, karena memang detailnya tadi yang udah saya bilang masih dapat lah, masih jelas. Cuma ya tadi yang saya jelaskan komposisi bass sama treble-nya itu kan biasa aja, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga. Jadi ya sekali lagi buat dengerin musik ataupun nonton film masih standar-standar aja cuy. Dan selanjutnya untuk pengetesan bermain game cuy. Nah, JT Indonesia tuh ngasih sebuah fitur ke GTX P1 ini yang namanya itu Cinematic Sound 7.1. Yang saya bingung di sini, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di beberapa headset gaming yang lainnya yang ada embel-embel fitur 7.1 Virtual Surround, mungkin ini rada mirip-mirip ya. Tapi setahu saya sih kalau misalkan pakai fitur 7.1 Virtual Surround itu biasanya dia pakai interface USB gitu, karena memang di bagian drivernya itu disematkan yang namanya 7.1 Virtual Surround-nya. Tapi kalau misalkan saya lihat di GTX P1 series ini, dia itu pakai interface jack 3.5 mm. Jadi untuk fitur Cinematic Sound 7.1 itu dari mana datangnya? Jadi saya bingung nih Pak, karena memang ini kan nggak pakai software ya. Berarti kan kita nggak bisa ngaktifin 7.1-nya. Apa emang dia itu ada di bagian drivernya? Kita nggak tahu juga. Yang udah saya bilang tadi, untuk mendengarkan musik kan ya biasa aja ya, standar aja gitu kan. Tapi buat main game setelah saya coba, ini dapat banget feel-nya gitu loh cuy. Kayak misalkan step langkah kaki beneran kedengeran jelas. Detail suaranya itu bener-bener clear gitu loh. Dan untuk sound state-nya sendiri gimana? Setelah saya tes buat main game Apex Legends yang tipenya itu Battle Royale, kita kan dengerin suara dari jauh, ledakan dari jauh. Ini sound stage-nya luas banget, dan untuk kualitas audionya tuh clear ya, untuk detailnya tuh clear. Jadi dapat banget pas dipakai buat main game. Dan karena memang tadi udah saya bilang mid dan low-nya itu standar, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi kalau misalnya dipakai buat main game itu nggak ngagetin. Kalau kalian ketemu musuh depan mata gitu kan, jedar gitu headshot, kita nggak ngerasa kaget gitu ya. Jadi ya pas banget lah komposisinya. Saya nggak tahu kenapa pas buat dengerin musik itu biasa aja, standar aja, nggak dapet feel-nya. Tapi buat main game ini saya ngerasa ini emang headset gaming gitu loh ya, bukan buat dengerin musik gitu. Tapi dari segi desainnya nggak ada gaming-gamingnya sama sekali gitu ya Pak ya. Ya kalem aja gitu, minimalis gitu loh. Apakah ini karena kebantu dengan fitur Cinematic Sound 7.1? Saya nggak tahu juga, karena memang nggak ada softwarenya juga dan nggak ada tombol buat ngaktifin fitur Cinematic Sound 7.1-nya tadi. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang kualitas audio dari GTX P1 Pro Gamer Edition-nya ini cuy. Jadi langsung aja kita masuk ke kesimpulannya cuy. Pertama, untuk kenyamanan, headset gaming GTX P1 Pro Gamer Edition ini beneran nyaman banget. Saya berani jamin dah buat kalian yang telinganya gede atau kecil, ini bener nyaman banget. Karena memang untuk bagian earmuff-nya atau earpad atau earbud-nya yang dari JT ini beneran tebel banget. Dan untuk earcup-nya ini bener-bener nyaman di telinga gitu loh, nggak panas gitu loh. Selanjutnya untuk sound quality-nya, tadi udah saya jelasin, buat dengerin musik masih biasa aja, standar. Tapi buat main game saya ngerasa ada yang beda. Buat main game ini bener-bener audionya tuh clear gitu ya, detailnya tuh bener-bener bagus. Dan soal harganya nih, yang udah bilang tadi ya kan, semuanya gitu ya. Untuk harganya berapa bang? Ini harganya nih berapa nih? 799.000 kalau misalkan kita lihat di official store JT Indonesia. Tapi buat seller lainnya jual berapa Pak? 800 ribuan gitu ya. Ya anggap aja ya 800 ribu lah ya, 800 ribu pas kalau dari JT Indonesia langsung. Apakah worth it bang buat dibeli? Ya sekali lagi itu jatuh di tangan kalian. Saya udah bilang tadi untuk kualitas audionya dan untuk kenyamanannya gimana, the best nih. Apalagi di bagian mikrofonnya. Ini mikrofonnya jelas bagus. Kalau misalkan noise cancellation-nya itu oke juga gitu ya. Oke bre, itu dia video review dari saya tentang headset gaming GTX P1 Pro Gamer Edition. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu dia video dari saya. Semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.